Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Kita kembali beribadah pada hari Minggu ini, tanggal 5 Juli 2020, dan kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk beribadah di pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus untuk kita menaikkan pujian hormat bagi Allah dengan bangkit berdiri. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Juga menyertai saudara. Mazmur 33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga melandasi nas pembimbing di pagi hari ini. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Kasih
Markus 12 ayat yang ke-29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus, merendahkan diri kita, mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita, dan memohon pengampunan darinya. Mengawalnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Jiwaku Terbuka. Mengakui setiap pelanggaran dosa yang kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang sebagaimana kami ada. Tuhan mengetahui setiap hati dan pikiran kami, bahkan tingkah laku kami. Jikalau ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, ampunilah kami Bapa. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, dari perkataan kami, dari pikiran kami, dari sikap kami, baik kepada sesama kami, baik dalam keluarga kami, kepada orang tua, kepada anak. Tuhan, ampunilah kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Kau berikan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan keberanian yang besar pada kita.
Sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Efesus 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat, inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Mu adalah berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Silakan duduk. Firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, urapilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dan apa yang kami akan renungkan di pagi hari ini, kiranya memberkati kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Yesus Kristus, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dari
Roma pasal yang ke-7, Roma pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Saya ulangi lagi, Roma pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapat dihukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian sejauh firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Shalom, sekali lagi jemaat yang dikasihi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kalau kita mau jujur, mana yang lebih menarik hati kita? Pergi santai, pergi bersama-sama teman-teman kita ke suatu tempat yang menyenangkan, atau datang dalam persekutuan ibadah yang ada di gereja. Secara realita yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, bahwa ternyata
tawaran untuk bersantai, pergi ke suatu tempat, ngobrol-ngobrol sana sini, ngawur ngidul, itu membuat kita senang dan itu lebih enak daripada datang ke rumah Tuhan untuk kita beribadah. Jujur juga Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus, mana yang lebih enak? Duduk berjam-jam bersama HP kita, atau duduk berjam-jam di depan komputer kita untuk melihat Facebook kita, chat kita, Instagram kita, atau kita lebih banyak berjam-jam beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kebanyakan Bapak Ibu yang dikasih Yesus Kristus, kecenderungannya pilihan yang kedua yang dipilih oleh kita sekalian. Ini menandakan apa Bapak Ibu yang dikasih Kristus? Bahwa kecenderungan di dalam hidup kita itu untuk memuaskan keinginan daging itu lebih dominan, bahkan itu lebih menguasai diri kita dibanding hal-hal yang bersifat rohani di dalamnya. Dengan kata lain Bapak Ibu yang dikasih Yesus Kristus, kita lebih memikirkan tentang kehidupan secara jasmania dengan segala keinginan-keinginannya. Kita telah membaca dari Roma 7 ayat 13 sampai 26, di mana Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 15 dan 20 bahwa ketika ia mau berbuat apa yang baik, justru yang terjadi adalah keinginan untuk melakukan yang tidak baik. Itulah yang ia lakukan. Sebenarnya ia berkehendak atau menghendaki berbuat yang baik, tetapi yang terjadi adalah apa yang ia tidak kehendaki, itu yang ia lakukan. Mengapa demikian? Kita bisa lihat di ayat 17 dan 20. Karena di dalam ayat 17 dan ayat 20 ada dua kalimat yang sama yang diucapkan oleh Rasul Paulus, yaitu ayat 17, dosa yang ada di dalam aku, dan ayat 20-nya, dosa yang diam di dalam aku. Jika kita melihat dalam bahasa Yunani-nya, kata di dalam aku yaitu oikeo atau oikos, yang berarti apa? Menetap, tinggal. Dosa itu membuat atau melakukan apa yang kita benci, di ayat 15, ya. Kalau kita baca, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Dosa membuat atau melakukan apa yang kita benci. Kita benci dosa, tetapi kita melakukan dosa itu karena kita digerakkan oleh sesuatu yang menghuni di dalam diri kita, baik hati, pikiran kita, bahkan perkataan kita. Aplikasinya dalam kehidupan kita apa Bapak Ibu yang dikasih Yesus Kristus? Ini suatu gambaran dalam kehidupan kita, di mana sesungguhnya dosa itu selalu mengintip atau mengintai kita jika kita lengah dalam mentaati firman Allah. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, dan sadarlah dan berjaga-jagalah lawan si iblis,
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Tema pada hari ini, manusia celaka yang beroleh anugerah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan manusia celaka? Di ayat 24 katakan di situ, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus menyimpulkan kondisi keparahan dosa di dalam ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kata celaka dalam King James Version atau International Standard Version dan English Standard Version diterjemahkan sebagai apa? Hina, sial. Dan dalam bahasa Yunani-nya itu talai oros, bisa berarti apa? Menyedihkan, melarat, bermutu rendah, buruk, marah. Inilah kondisi manusia berdosa yang menyadari kerusakan total dirinya. Paulus adalah orang yang sangat terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan kita, bahwa kita sebenarnya adalah sosok manusia yang hina, yang melarat, bermutu rendah, dan bahkan busuk di mata Allah. Bukan hanya sadar diri, Paulus juga bertanya tentang solusi untuk keluar dari kerusakan total itu, yaitu siapa yang akan melepaskan atau membebaskan manusia dari tubuh kematian ini. Pertanyaan Paulus dijawab di ayat 25. Siapa yang dapat memberikan anugerah kelepasan bagi manusia celaka dari kuasa dosa? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus mengatakan di ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kecuali hanya satu, yaitu Bapa mengutus Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjelma menjadi manusia tanpa meninggalkan natur ilahinya. Untuk apa? Menebus dosa-dosa manusia pilihan. Paulus bersyukur untuk hal ini, dan bahkan dia sendiri mengajarkan bahwa barang siapa yang percaya dalam Kristus, ia tidak akan dihukum. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apa yang kita dapat pahami dalam hal ini? Dengan kekuatan sendiri, pasti kita tidak mampu dalam apa? Melepaskan diri dari kuasa dosa itu. Satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan melepaskan kita dari dosa adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan sebagai hamba kebenaran. Karena itu, di Roma 6 ayat 19b dikatakan, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Mengapa Tuhan Yesus saja yang dapat memberikan anugerah keselamatan atau kelepasan bagi manusia celaka dari kuasa dosa? Karena hanya Kristus telah menebus manusia dari dosa-dosa. Selanjutnya, ia mendamaikan umatnya yang berdosa kepada Allah. Ada rekonsiliasi dan meredakan murka Allah atas umat yang berdosa.
sehingga kebenaran dan ketaatan Kristus kepada Bapa dilimpahkan kepada kita yang tidak layak ini. Akibatnya, kita yang dahulu tidak benar dan tidak taat dapat dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus, sehingga kita dimampukan melalui Roh Kudus untuk taat secara terus-menerus kepada Bapa melalui firman-Nya. Apa yang dilakukan oleh manusia celaka yang telah beroleh anugerah Tuhan? Di pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-8, di situ dikatakan hidup dipimpin oleh Allah, Roh Allah atau Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh adalah dengan menjauhkan diri dari keinginan daging. Seperti apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan dari hati marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, bahkan roh pemecah belah, kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Di Galatia 5 ayat 19 dan 21. Dan kalau kita lihat di pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, di situ juga dikatakan bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kita harus menurut roh yang diberikan bagi kita. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kasih Kristus, bagaimana cara kita bisa menjauhkan diri dari semua perbuatan daging itu? Jawabannya sederhana, tapi tidak gampang. Kita harus mengisi hidup kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perbuatan-perbuatan yang seperti itulah yang akan bisa mengikis semua keinginan daging kita. Aplikasi dalam hidup kita, yaitu karena Paulus menjalani hidup yang kudus, kepekaan terhadap Roh Kudus membuat ia sangat sensitif saat melakukan hal yang tidak disukai Tuhan. Ia gelisah. Pertanyaan buat kita semua, Bapak Ibu yang kasih Kristus, apakah kita merasa gelisah saat kita melakukan dosa? Jika iya, hal itu menandakan kita berada dalam Tuhan dan kita dikuduskan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan dan mengajak kita untuk menjalani kehidupan ini dengan berorientasi dan berpikir dalam Roh Kristus. Sepanjang kita menempatkan hidup ini dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, maka cara pandang hidup kita sebagai orang yang telah ditebus akan menjadi berbeda. Kita akan dapat membedakan mana yang lebih utama dalam hidup ini dan mana yang sifatnya sementara dalam hidup ini. Hidup dalam Roh Kudus itu pula yang akan terus menyadarkan kita siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita menyadarinya, maka kita akan bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kita memang masih bisa berbuat dosa, tetapi Alkitab menyatakan bahwa orang yang lahir dari Allah tidak akan terus-menerus berbuat dosa, karena orang yang lahir dari Allah
ditanamkan benih ilahi di dalam dirinya. Sudahkah kita mengalami hal ini dan terus berjuang melawan dosa dan menghambakan diri hanya kepada Kristus? Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami pagi hari. Cerahkan, jelaskan dalam pemikiran kami yang tidak sedalam ini. Sekiranya kami boleh diberikan pengertian ya Bapak, bahwa firman yang sudah kami dengar pagi hari mengajarkan kami bahwa dengan tuntunan dari Roh Kudus akan membuat kami terus berorientasi memikirkan tentang kebaikan Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan para mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk pemerintah pusat, daerah dalam upaya menangani wabah pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional di negeri ini. Dan kita juga akan berdoa untuk TNI, Polri yang terus mengawal negeri ini sampai saat ini. Kita berdoa untuk keluarga mereka, bahkan perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan kita juga berdoa untuk para medis yang ada di garda terdepan, yang memberikan dirinya, waktunya, bahkan nyawanya dalam merawat, mengobati orang-orang yang terkena virus corona ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memimpin para pemimpin bangsa kami sampai saat ini. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, memberikan hikmat bagi mereka semuanya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bagi bangsa ini dengan baik. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk para TNI dan Polri yang masih menjalankan tugas dan menjaga mengawal bangsa ini, sehingga kami yang hidup dan tinggal di Indonesia merasakan rasa aman dan damai di dalam negeri ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis yang ada di garda terdepan dalam menangani wabah virus corona ini, di mana mereka semuanya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya meskipun mereka semua harus meninggalkan orang-orang yang mereka kasih. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka semua di dalam menangani virus corona ini. Buka jalan Tuhan sehingga virus ini boleh berlalu. Tuhan yang kuasa dalam negeri ini, Tuhan yang akan menolong di dalam
pengobatan virus corona ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa ini, kiranya semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Dan tolong Tuhan, kiranya Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk penginjilan di luar negeri, Nauru, dan dalam negeri suku Banjar, Kuala, Kalimantan Selatan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, dan juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di Nauru dan suku Banjar, Kuala, Kalimantan Selatan. Kami serahkan mereka dalam pimpinan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong mereka dalam setiap pergumulan yang ada dalam negeri. Bahkan pemerintah yang ada di Nauru, lawatan Tuhan ada di Nauru, menjaga, melindungi negeri tersebut oleh tangan yang penuh kuasa. Dan kami juga berdoa untuk suku Banjar, Kuala, Kalimantan Selatan. Kiranya Tuhan menolong para penduduk yang ada di sana, agar mereka tetap sehat, dan para pemimpin di sana juga bersama-sama memikirkan yang terbaik bagi kehidupan suku Banjar Kuala agar lebih sejahtera lagi. Dan kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur untuk Sinode Gereja Kristus yang masih Tuhan izinkan tetap ada sampai saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap badan pengurus di Sinode itu, kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati, pikiran, dan hati mereka boleh menjalankan tugasnya sebagai badan pengurus Sinode Gereja Kristus. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap program kerja yang dibuat, kiranya menjadi berkat bagi Sinode Gereja Kristus maupun lingkungan yang ada di sekitar Sinode. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keputusan-keputusan yang diambil di dalam setiap kebijakan di dalam Sinode Gereja Kristus. Kiranya Tuhan menolong mereka, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang diputuskan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Irma Suwami, jemaat Taman Semangat Indah, pada tanggal 2 Juli, dan Ibu Siti Rukiah tanggal 4 Juli. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Tuhan memberkati. Bahkan ya Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan buat berhasil, dan kiranya Tuhan di dalam usia yang baru ini mereka tetap setia, tetap berpaut kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan terus memandang ada kuasa Tuhan yang akan menolong, menyertai mereka dalam sehari lepas hari. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di Gereja Kristus Taruna dan Taman Semangat Indah, bagi mereka yang dalam proses mencari sekolah untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, baik itu di kuliah, baik juga untuk SMA dan SMK maupun SMP, bahkan ke SD sekalipun Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan pimpin, Tuhan sertai Bapa, dimanapun mereka yang nantinya akan ditempatkan di sekolah yang akan mereka tuju. Kiranya Tuhan sediakan menolong mereka, suasana yang baru, teman-teman yang baru, lingkungan yang baru. Tuhan tolong mereka ya Bapak, sehingga tetap mereka punya sukacita. Dan setiap guru-guru yang mengajar di sana, Tuhan juga akan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan jemaat-Mu di dalam masa lansia. Tuhan berkati kehidupan kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan rawat mereka setiap hari. Tuhan jamah sakit penyakit mereka. Bahkan Tuhan berikan kesabaran di dalam sakit penyakit yang mereka alami di masa tua ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan, baik yang itu bekerja di kantor, berwirausaha, bahkan dalam mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan,
Tuhan tempatkan mereka yang sedang mencari pekerjaan di tempat, di posisi yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam usaha mereka, Tuhan berkati. Mereka juga boleh berusaha dengan jujur dan punya takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka dalam usia, dalam kehidupan, dalam pekerjaan seluruh jemaat Tuhan, baik di jemaat Gereja Kristus Taruna maupun di Taman Semangat Indah. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelangsungan ibadah baik secara online maupun secara offline yang akan direncanakan di dalam kehendak Tuhan. Tolong Bapa di surga, segala persiapan-persiapan yang akan diambil oleh Gereja Kristus Taruna maupun Taman Semangat Indah, Tuhan persiapkan ya Bapak. Berikan kami hikmat di dalam menjalankan ibadah secara offline nanti Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan tolong jemaat-jemaat yang akan datang nanti, yang dapat diatur, didaftar, sehingga mereka tetap beribadah di Gereja Kristus Taruna maupun di Taman Semangat Indah. Tolong setiap majelis Tuhan di dalamnya Bapak, sehingga mereka boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk melakukan ibadah secara online ini. Dan dalam persiapan-persiapannya, baik lingkungan, izin yang akan diberikan untuk ibadah online ini Tuhan maupun offline ini, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemilihan majelis, bahkan juga badan pengurus nanti Tuhan. Tuhan persiapkan setiap orang-orang yang akan Tuhan persiapkan dan Tuhan percayakan di posisi yang tepat untuk majelis maupun juga dalam BP bagian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik Ibu Pendeta Tanti maupun Ibu Pendeta Nelsi. Tuhan memberkati mereka, pergumulan mereka, pelayanan mereka, Tuhan sediakan menolong mereka. Kehidupan rumah tangga juga Tuhan memberkati. Terpujilah Bapa di surga. Akhirnya kami berserah kepada Tuhan di dalam setiap pokok doa kami. Inilah doa syukur dan syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roma 12 ayat yang pertama melandasi persembahan syukur kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan hasil ucapan syukur kami yang Tuhan sudah berkati. Tuhan kuduskan persembahan ini Bapa, dan Tuhan tolong majelis yang mengelola memberikan hikmat untuk kami bisa pakai uang persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkan hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami arahkan kami senantiasa kepada Tuhan Bapa kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam masa pandemi ini, tetap kita mengikuti protokol dari pemerintah. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Salam sehat. Terima kasih.